Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saidah dari SD Negeri 1 Ngadipiro, JGB Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi karya saya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kasus 1. Hari Jumat pada jam pertama di kelas 6, pada pembelajaran tema seorang peserta didik bernama Elda terlambat datang ke sekolah. Elda terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar tema. Selamat siang, Elda. Selamat siang juga. Elda tahu mengapa Elda dipanggil Bunda di sini? Tahu bisa terlambat. Elda tadi berangkat ke sekolah pukul berapa dari rumah? Jam 7.30 Jam 7. Elda tahu jam berapa maksudnya? tahu jam 7.30. Nah, kalau Elda berangkat dari rumah pukul 7.30 ke sekolah masuknya jam 7.30, apakah itu termasuk sudah dalam tepat waktu? Tidak bisa terlambat. Jadi beda saja, setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan, itu namanya manusiawi, ya kan? Bunda juga pernah melakukan kesalahan, Bunda juga pernah datang terlambat, Bunda juga pernah datang ke sekolah ke kelasnya terlambat. Nah, di sini kita tidak mencari tahu siapa yang salah dan benar, kita hanya mencari solusi bagaimana agar Anda tidak datang terlambat. Ya, Anda punya alasan mengapa Anda datang terlambat? saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan, ya. Mengapa kok bisa bangun kesiangan? Saya tidur terlalu larut malam dan main game sampai lupa waktu. Jadi Elda bangunnya kesiangan karena bermain game hingga lupa waktu. Hal itu termasuk apakah keyakinan kelas kita? Tidak bisa melanggar keyakinan kelas. Apakah Elda masih ingat keyakinan kelas kita? Hanya dulu datang tepat waktu, memakai seragam lengkap dan mengembali dulu. Jadi kalau Elda masih ingat keyakinan kelas kita, berarti Elda akan memperbaikinya. Ya, Nah, berarti kapan Elda mulai memperbaikinya? mulai malam ini. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tidur lebih awal, mengenai main game dan memasang alarm. Baik, kalau Elda sudah mulai memperbaiki diri dan mulai tahu apa yang harus Elda lakukan, maka Bunda hanya mendoakan supaya Elda bisa konsekuensi dengan keyakinan kelas kita. Ya, terima kasih. Silakan Elda boleh istirahat lagi. Kasus 2. Pada hari Sabtu pagi, pada saat istirahat, seorang peserta didik bernama Renata tidak memakai seragam lengkap, juga tidak menggunakan sepatu saat di sekolahan. Selamat pagi Renata. Renata tahu mengapa ibu panggil ke sini? Tahu bulannya tidak memakai seragam lengkap dan sepatu. Renata tahu apa akibatnya jika Renata tidak memakai seragam lengkap dan sepatu. Selain itu juga dapat membahayakan Renata karena Renata tidak memakai alas kaki. Nah, Renata tahu di lingkungan kita itu sangat bahaya karena banyak hewan-hewan yang liar seperti ular. Terus kalau Renata tidak memakai sepatu, kalau digigit ular gimana? Renata pasti punya alasan mengapa Renata tidak memakai sepatu. Gerak. Oh begitu. Baik, apakah tindakan tersebut merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas kita? Tidak. Renata melanggarnya. Nah, Renata masih ingat apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau Renata masih ingat tentang keyakinan kelas kita, Renata tahu apa yang harus Renata lakukan setelah ini? Jadi kalau Renata sudah tahu apa yang Renata lakukan, berarti kapan Renata mulai melakukannya? Mulai hari ini. Baik, Bunda doakan supaya Renata konsekuensi dengan apa yang sudah Renata katakan, ya. Bunda doakan supaya Renata menjadi siswi yang lebih baik. Ya, ya silakan istirahat kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda kelas 6 dari SDN 1 Ngadipiro. Perasaan saya setelah melakukan retribusi bersama
karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu datang terlambat ke sekolah tanpa dihukum. Terima kasih Bu Ida telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata, kelas 6 dari SDN 1 Madepiro. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Bu Ida adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang tidak memakai sepatu dan seragam lengkap tanpa dimarahi juga dihukum. Terima kasih Bu Ida telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.